Itu di 2023 itu kita cukup banyak yang terkena banjir, hampir kurang lebih 30 kolam lah. Itu ikan yang sudah mau panen, itu semuanya hanyut ke bawah air. Iya. Dan itu istilahnya empang yang udah siap panen bener-bener ruginya tinggi banget. Kalau dikalkulasiin hampir 500 lebih lah. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja Ahmad dari Raja Lele Jumbo yang berlokasi di Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Memulai bisnis lele ini sejak COVID tahun 2019. Awal sih emang bokap yang memulai, nah terus bokap beralih profesi ke pengunan, akhirnya saya yang meneruskan seperti itu. Dari pas awal-awal mulai COVID tuh 2019 ya kan, karena bingung di rumah mau ngapain, akhirnya bokap ada berpikir untuk memulai usaha lele ini. Jadi awal ceritanya itu sebelum kita memain di lele, kita itu main di ayam. Kalau di sini kita baru ada 80 empangan. Dan per empang itu kita isi minimal 15.000 sampai 20.000 ekor. Seperti itu. Panennya bisa sampai berapa berarti, Kang? Kalau untuk panen dalam satu kolam itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Tapi di sini kita dirutinin seminggu sekali. Untuk panen? Untuk panen. Jadi seminggu sekali. Iya, bergantian. Berputar terus kolamnya itu. Sekali panen total yang didapatkan berapa ton? Kalau dalam satu kolam itu minimal 1,5 ton sampai 2 ton. Itu dalam satu kolam? Dalam satu kolam. Tapi kita biasanya dalam satu minggu itu mencapai daging 4 ton sampai 5 ton. Oh, karena dari beberapa kolam? Iya, dari beberapa kolam, tidak satu kolam saja. Bibit kita beli dari Lampung dan Jawa. Jawanya itu Kediri dan dikirim ke sini seperti itu. Itu ukuran berapa tuh bibitnya, Kang, yang masuk? Biasanya kalau bibit itu ukuran 6 sampai 10 cm. Untuk harganya sendiri itu mulai dari 200 sampai 300 perak seperti itu. Per ekornya ya. Kalau pakan kita pakai 2 opsi ya. Yang pertama itu pakai pelet dan yang kedua itu pakai limbah telur. Karena kalau misalkan kita full pelet, itu untungnya bisa minim kita gitu loh. Biayanya membengkak ya? Biayanya membengkak, bener. Opsinya itu jadi nggak ketemu kita gitu loh. Dengan limbah telur ini? Dengan limbah telur kita bisa ya setidaknya mengurangi pakan lah. Tapi proteinnya tetap dapat. Proteinnya ya? Dapat. Ya pasti ada lah yang namanya usaha kan. Teruntuk dukanya sendiri, pertama kita kalau misalkan musim kemarau, kita kekurangan air. Bagaimana harus mengoptimalkan air, harus mencari air ya kan. Dan yang namanya kuasa alam kita tidak bisa melawan itu ya kan. Ditambah lagi kalau misalkan kebanjiran, kita pernah mengalami kebanjiran di tahun 2023. Itu di 2023 itu kita cukup banyak
yang terkena banjir hampir kurang lebih 30 kolam lah. Itu ikan yang sudah mau panen, itu semuanya hanyut ke bawah air. Iya. Dan itu istilahnya empang yang udah siap panen bener-bener ruginya tinggi Rugi banget. Kalau dikalkulasiin hampir 500 lebih lah. Kalau sukanya itu ya biasalah, biasa kalau misalkan mau panen ya kan. Udah pasti senang lah yang namanya mau panen ya kan. Udah gitu kalau sukanya itu kalau kita main di ikan itu pikiran itu menjadi tenang gitu loh. Karena kita beradaptasi dengan alam, dengan hewan seperti itu. Biasanya untuk menanggulangi kanibal di lele ini, setiap turun bibit kita lakukan penyurtilan. Setelah penyurtilan kita lakukan penyurtilan lagi dalam 1 bulan sehingga tidak adanya kanibal. Dan setelah mau turun bibit ke kolam-kolam, biasanya kita bersihkan dulu kolamnya terlebih dahulu, lalu kita taburi kapur sehingga hama-hama yang ada di kolam itu nggak ada, seperti itu loh. Tips untuk memulai usaha ikan lele ya. Yang pertama itu kita harus pastikan kadar airnya, dan yang kedua itu kolamnya, dan yang ketiga itu biasanya bibit. Kita harus lihat dulu nih bibitnya. Jangan sampai kita tertipu bahwa bibit ini tuh kurang bagus. Kita harus cek dulu keadaan bibitnya baik atau enggak, ya kan? Dan yang kedua ini perhitungan pakannya. Biasanya di sini kita perhitungan pakan dalam per 10.000 ekor itu kita menghabiskan 30 karung pelet. 30 karung pelet. Kalau yang untuk itunya telurnya tadi? Telurnya itu biasanya menghabiskan 10 gentong. 10 gentongan. Sampai panen? Sampai panen ya, sampai panen. Harapan untuk kedepannya, semoga usaha saya semakin maju, dan untuk terutama harganya ya bisa mengikuti seperti ikan-ikan lain. Jangan kita tuh sebagai petani degencet terus soal harga. Masalah pakan naik, harga tidak dinaikin, itu kan yang menjadi faktor permasalahan bagi petani, ya kan? Ya harapan saya terutama harga lah dinaikin.